mau ya 1000 kali lipat misalkan. Mengapa kita juga membuat larutan stok? Tentu saja ini Bapak Ibu bisa melihat di sini ya, bagaimana jumlah untuk ini kebetulan MS merupakan media yang sangat lengkap dari unsur hara yang ditambahkan begitu ya, termasuk juga vitamin. Kalau Bapak dan Ibu melihat Fesinenwen, Kunodsam C misalkan, itu hanya 7 Pak. Tidak ada penambahan unsur-unsur organiknya, vitaminnya tidak ada. Nah ini di dalam hal ini kalau kita hendak membuat begitu media, kalau kita harus nimbang satu-satu, ini ada yang 3 angka di belakang koma begitu ya, untuk membuat 1 liter. Ya masih kalau kita punya timbangan yang bisa sampai sekian begitu, mungkin tidak menjadi masalah, tapi mungkin selesainya baru sore hari barangkali ya, sampai membuat media itu, karena kita harus nimbang satu-satu. Nah, jadi gunanya larutan stok di sini, tentu saja untuk memudahkan kita mengerjakan, jadi kita nanti sistemnya adalah dalam bentuk pengenceran, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Ini akan memudahkan kita untuk melakukan pembuatan media dalam jumlah yang cukup banyak, begitu ya. Kalau misalkan banyak, misalkan sekali membuat media 100 liter, mereka tidak membuat larutan stok ya. Biasanya langsung menimbangnya, kalau memang masih punya mereka mempunyai kebijakan satu-satu bahan kimia, tetapi juga ada yang sudah dijual dalam bentuk yang sudah jadi. Kita tinggal menimbang 1 liter itu misalkan 4,43 gram per liter misalkan, untuk MS kebetulan kami juga ada di situ. Itu mudah sekali kalau Bapak Ibu bekerja barangkali dalam jumlah yang cukup banyak, sehingga tidak perlu harus menimbang satu demi satu begitu. Kemudian juga terkait dengan konsentrasi larutan stok. Ya, kalau misalkan Bapak dan Ibu bekerja dengan jumlah yang cukup banyak dan intensif pembuatan medianya, konsentrasi yang cukup tinggi itu tidak menjadi masalah begitu. Tetapi apabila Bapak Ibu jarang membuat media begitu, lebih baik konsentrasi tersebut kita rendahkan begitu ya. Tidak, mungkin hanya 50 kalinya gitu. Maksimum 100 kali misalkan. Supaya tidak cepat rusak begitu, karena akan lebih panjang kita simpan di dalam lemari es. Apabila konsentrasi terlalu tinggi, kadang-kadang mungkin nanti ada pengendapan, kemudian juga mungkin nanti bisa terjadi kontaminasi. Karena kalau sudah terkontaminasi, baik itu cendawan ataupun bakteri, kan sayang ya. Amonium nitrat barangkali sekarang 1 kilo sudah mendekati 2,5 juta begitu ya, 1 kilo begitu. Jadi dan itu susah lagi, susah karena kita harus mempunyai mempunyai surat untuk membeli NH4NO3 ini. Sampai saat ini demikian, sehingga kami biasanya mendapatkan suratnya dari ketua departemen begitu, bahwa memang itu untuk kebutuhan laboratorium. Nah, untuk yang teman-teman yang hobiis ataupun punya lab yang kecil barangkali di rumah begitu, belum terdaftar sebagai CV atau PT, nah biasanya membelinya dalam bentuk yang sudah tercampur semua dalam bentuk serbuk begitu, tinggal kita nanti ya menimbangnya begitu sesuai dengan aturan yang sudah disampaikan di situ, tinggal menambahkan agar-agar, gula ya termasuk wades begitu. Jadi untuk unsur-unsur hara ini termasuk pembagiannya yaitu diserahkan kepada peneliti di instansinya masing-masing, atau mungkin kebijakan dari laboratorium itu sendiri begitu ya. Tentu saja itu sudah mempertimbangkan kelarutan dari masing-masing unsur hara ini. Kayak misalkan Mg itu kan cukup banyak begitu ya, KNO3 juga cukup banyak begitu. Sepanjang KNO3-nya masih lebih tinggi daripada Mg, itu masih memungkinkan untuk bisa kita campurkan begitu ya. Tetapi kalau misalkan MgSO4-nya kita menginginkan konsentrasi yang lebih tinggi, lebih baik itu dipisahkan dari
kalium misalkan, karena itu bisa saling menggantikan di dalam pertukaran ion di dinding sel itu sendiri, termasuk juga di dalam proses enzimatik begitu. Jadi Bapak Ibu bisa mempertimbangkan pembagian, pengelompokan senyawa-senyawa ini sesuai dengan ya kebijakan yang sudah diambil begitu. Nah, untuk selain MS barangkali sama Bapak dan Ibu bisa membuatnya barangkali ya sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini adalah suatu tabel di mana kami di lab kami begitu, mungkin Bapak dan Ibu berbeda, kita mengelompokkan bahwa NH4NO3 itu adalah stok A, kemudian KNO3 itu stok B begitu Bapak Ibu. Kemudian ada kelompok stok C yaitu kalium iodida, KH2PO4, H3BO3, Na2MOO4 ini sebagai stok C. Kemudian COC, oh maaf ini salah ini, CaCl2 itu sebagai stok D, mohon maaf. Ini stok E-nya dari ke sini nih ya Pak ya, CuSO4 sampai ke bawah. Ini CaCl2 masuk ke C. Nah, kemudian yang F ini FSO4 dan Na2EDTA, kemudian inositol sendiri, kemudian vitamin, piridoksin, kotinik, tiamin, glisin ini juga kelompok sendiri. Nah, kita membuat kepekatan dari larutan stok untuk stok A ini 50 kali. Jadi ini kepekatan larutan stok Bapak dan Ibu bisa mengaturnya sendiri begitu ya. Karena ya itu tergantung kebutuhan dan bagaimana Bapak Ibu menggunakannya cepat habis atau tidak ya. Kebetulan di lab kami cukup banyak mahasiswa begitu sehingga kita membuat larutan stoknya ya ini NH4NO3 kita buat hanya 50 kali saja begitu ya. Nah, sehingga yang kita ambil ini ada segini dan saat ditimbang 50 kali karena ini merupakan konsentrasi media akhir ya. 1650 kita pekatkan 50 kali berarti larutan stoknya kandungannya sekian 8,5 gram begitu ya. Sama seterusnya demikian begitu. Jadi ini nanti masing-masing dilarutkan menjadi ya 1 liter barangkali kalau segini ya 82,5 gram itu untuk 1 liter. Dan kita kasih label seperti juga yang lain-lainnya. Nah, ini ada hal yang unik pada stok F ini Bapak Ibu. Kalau yang lain semuanya warnanya bening. Nah, kalau yang stok F ini warnanya kuning. Nah, ini di dalam pembuatan larutan stok F atau Fe, ini masing-masing kita timbang bahannya. Kemudian, nah yang Na2EDTA ini kita larutkan ya dengan sejumlah air tentu saja di dalam gelas piala begitu ya. Kemudian Bapak panaskan air dalam panci begitu. Kemudian si gelas piala yang berisi Na2EDTA itu kita masukkan ke dalam panci yang ada airnya itu sehingga kita memanaskan Na2EDTA tersebut di dalam air yang sedang kita panaskan begitu. Nah, kemudian Fe-nya itu tidak usah dilarutkan. Begitu Na2EDTA-nya sudah mulai menghangat, melarut semua. Masukkan FeSO47H2O. Kemudian diaduk terus. Nah, ini akan terbentuk nanti larutan yang berwarna kuning. Baru setelah warna kuning tersebut terbentuk dan tidak berubah lagi warnanya begitu, karena awalnya kuningnya agak muda dan agak kuning sedikit begitu, tergantung dari konsentrasi yang kita buat tentu saja. Nah, kemudian setelah itu kita angkat, kita dinginkan, kemudian kita masukkan ke dalam labu ukur, kemudian kita tambahkan aquadesilata steril sampai batas tera, ya, kemudian homogenisasikan, kemudian masukkan ke dalam botol yang berwarna gelap atau ditutup dengan diselubungi dengan aluminium foil biasanya. Ya, ini yang berbeda. Bagaimana kalau misalkan kita memanaskan Fe dulu begitu ya. Na2EDTA-nya belakangan. Nah, yang terjadi adalah Fe-nya langsung dia menggumpal, Bapak Ibu. Sehingga tidak bisa lagi diikat dengan Na2EDTA, sehingga tidak terbentuk nanti Fe3+ ya yang akan diserap oleh
tanaman. Nah, ini yang barangkali juga hal ini perlu diketahui kalau Bapak dan Ibu nanti bekerja di lab ataupun melaksanakan penelitian barangkali bagaimana membuat FES obat, karena kalau yang lain ya tinggal ditimbang, larutkan dalam air langsung itu bisa dipergunakan dan disimpan begitu ya. Tapi kalau FE ini ada hal-hal yang perlu kita ketahui bersama. Nah, ini adalah bagaimana menghitung kalau kita hendak membuatan larutan stok, sehingga muncul tadi ada untuk stok A sekian mili, stok B sekian mili begitu. Nah, ini adalah contoh barangkali untuk yang lain Bapak dan Ibu bisa mempelajarinya. Nah, NH4NO3 di stok itu kita tadi lihat ada 82,500 gram per liter. Ya, kita satukan semuanya dalam bentuk miligram karena yang terkecil di sini miligram. Kemudian untuk NH4NO3 di dalam medianya sendiri, ini kan 1650 ya. Nah, kita akan membuat media, ya, volume akhir dari media yang akan kita buat adalah 1000 mili 1 liter. Jadi kalau misalkan hanya dibuat 250 mili, 100 mili, ya tetap saja kita menggunakan cara yang sama. Jadi berapa volume larutan stok yang harus dipipet? Nah, kita menggunakan rumus yang ini Bapak Ibu. C1, C1, V2, C2. Kita tidak menggunakan normalitas, kita tidak menggunakan molaritas, karena di sini tidak dihitung dalam bentuk molaritas. Ya. Nah, kita menggunakan konsentrasi senyawa NH4 ini. Nah, jadi yang angka 1 ini adalah larutan stoknya, sedangkan V2 ini, V-nya, sedangkan yang 2 ini adalah volume dari media yang dibuat, kondisi akhir media. Ini V-nya adalah volume, C-nya adalah konsentrasi. Jadi berdasarkan rumus ini kita masukkan, kita akan mencari adalah volume larutan stok. Ini kita sudah buatkan konsentrasi NH4NO3 atau stok A-nya ini 82,5, kemudian ini juga volume akhirnya 1000 mili dan konsentrasi akhirnya 1650 mg. Nah, berarti V-nya 20 mili. Jadi untuk stok A kita memipet 20 mili ya untuk membuat 1 liter media. Kemudian ditambahkan juga dengan stok-stok yang lain, barangkali demikian. Nah, ini adalah langkahnya barangkali Bapak Ibu ya, menggambarkan yang ada juga di video nanti. Nah, siapkan labu ukur, boleh gelas piala, boleh labu ukur, tergantung Bapak dan Ibu mempunyai alat ukur gelasnya seperti apa begitu. Kemudian kita tambahkan aqua destilata ke dalam gelas ukur tersebut. Ini tujuannya adalah supaya pada saat nanti kita mencampurkan stok-stok yang ada, yang mungkin konsentrasinya cukup tinggi, begitu kita masukkan sudah ada pengenceran, ya, sehingga satu sama lain unsur-unsur tersebut tidak akan berikatan. Kemudian pipet, ya, sesuai dengan larutan stok yang sudah kita buat, baik itu media MS maupun juga zat pengatur tumbuh, ya tentu saja kita hitung dulu kalau zat pengatur tumbuh berapa konsentrasinya dan seterusnya, sehingga akan diketahui perlakuan tersebut perlu IAA berapa mili, auksin sitokininnya berapa mili, misalkan tergantung juga konsentrasi larutan stoknya. Kemudian timbang gula, ini larutkan dulu, kemudian baru dimasukkan. Bu, apakah bisa langsung dimasukkan ke dalam wadah? Silakan, kalau mulut botolnya, wadah gelas itu mulutnya cukup lebar begitu. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan labu takar, kalau itu menggunakan, kan kecil ya mulutnya ya, panjang dan kecil itu kalau kita masukkan begitu saja kan memerlukan bantuan lagi begitu untuk jangan-jangan dia malah mangpet begitu di atasnya begitu karena mungkin basah atau kita salah cara memasukkannya. Nah, ini akan lebih baik kalau gula tersebut dilarutkan, kemudian baru dimasukkan ke gelas ukur tersebut. Kemudian tambahkan aqua destilata sampai batas tera, kemudian dituang ke dalam wadah yang lebih besar. Kita homogenkan dulu ya. Bisa dengan pengaduk biasa, kalau memang belum punya, boleh menggunakan magnetic stirrer juga. Kemudian bisa diukur pH larutan media. Nah, ini pH larutan media sangat bergantung kepada yang biasanya Bapak Ibu, tapi biasanya kami menggunakan 5,7 sampai 5,9 gitu. Kemudian baru setelah itu kita tuang ke dalam panci ataupun wadah untuk
ditambahkan agar-agar dan dipanaskan. Dipanaskan di sini adalah supaya agar-agar tersebut larut ya Bapak Ibu, bukan selalu. Kalau misalkan dia media cair, tidak usah dipanaskan ya Bapak Ibu. Setelah diukur pH homogen, silakan langsung dituang ke dalam botol steril yang sudah diotoklaf begitu. Tapi kalau untuk agar-agar, ditambahkannya pada saat kita ingin memanaskan supaya agar-agarnya larut begitu ya Bapak Ibu. Jadi apakah Bu harus sampai mendidih? Coba lihat parutannya. Apakah serbuk-serbuknya masih ada di dasarnya? Begitu kan kelihatan tuh pada saat kita ngaduk membuat agar begitu kan, Bapak Ibu juga mungkin pernah melakukan hal itu. Nah, itu yang penting adalah agar-agarnya sudah larut sehingga biasanya larutannya menjadi bening begitu, tidak ada lagi serbuknya. Kemudian dituang ke dalam botol kultur yang sudah disterilisasi, ditutup dengan erat, diberi label begitu. Kemudian disterilisasi pada tekanan segini sama, saya rasa aturannya 17,5 sampai 121 derajat Celcius. Nah, selama 15 menit. Biasanya botol yang ukurannya lebih besar, misalkan Bapak Ibu menggunakan Erlenmeyer yang ukurannya 1000 mili begitu, di mana jumlah media yang dimasukkan ke dalam botol tersebut, ke wadah tersebut lebih dari 20 ml, lebih dari 20 mili begitu ya. Mungkin bisa 100 mili, 200 mili di dalam wadah yang besar tersebut. Itu biasanya sterilisasinya menjadi lebih panjang, bisa sampai 30 menit begitu. Jadi lama otoklaf untuk media ini itu bergantung kepada wadah yang kita pergunakan, ya, volume media yang kita masukkan ke dalam botol kultur tersebut. Nah, setelah ini selesai, kita bisa menginkubasikan media di ruang penyimpanan selama 1 minggu. Baru setelah itu dipergunakan. Kecuali kalau Bapak dan Ibu sudah yakin bahwa sterilisasi yang dilakukan, alat otoklaf yang kita lakukan, ruangan yang kita tempati untuk media tersebut itu memang kondisinya bersih, steril, setelah membuat media 3 hari mungkin itu sudah dipakai begitu ya. Jadi seandainya itu tidak terjadi yang seperti itu, ya biasanya 1 minggu itu merupakan hal yang umum dilakukan sebelum media tersebut kita gunakan untuk menanam bahan tanaman yang akan kita kembangkan di dalam di lab kita begitu ya. Jadi ini batasnya. Jadi karena biasanya cendawan bakteri itu baru muncul hari ketiga ataupun hari keempat begitu. Kadang malahan kalau ruangannya sangat dingin, mungkin sekitar 20-18 derajat, itu seminggu itu nggak kelihatan begitu. Baru muncul, baru mau ditanam, baru ada titik-titik begitu. Di media tersebut ada spora begitu, ataupun juga bercak dari bakteri begitu ya. Jadi ya itu merupakan salah satu hal yang perlu kita lakukan. Sayang kalau misalkan nanti kita punya tanaman yang sudah steril, kemudian tiba-tiba kita tanam, kita tidak cek lagi kondisi media yang sudah kita sterilisasi, ternyata ada bakteri ataupun cendawannya. Nah, bagaimana kalau kita membuat media menggunakan arang aktif? Nah, ini arang aktif ternyata kalau kita tambahkan ke dalam media, itu bisa menurunkan pH media. Jadi, kalau Bapak Ibu menambahkan arang aktif ke dalam media, pada saat Bapak Ibu menerak media tersebut, itu naikkan pH-nya antara 0,3 sampai 0,4 karena berdasarkan literatur yang ada begitu, kalau kita menambahkan arang aktif itu pH media akan turun antara 0,3 sampai 0,4 begitu. Nah, ini yang barangkali juga perlu dipertimbangkan. Jadi kalau misalkan pH medianya karena arang aktif semakin rendah, barangkali itu juga tidak akan efektif eksplan ataupun bahan tanaman ataupun tanamannya menyerap unsur-unsur hara karena kan ada unsur hara yang ternyata dia akan mengendap pada misalkan pH di bawah 5,5 misalkan. Nah, kemudian bagaimana kita menambahkan arang aktif? Ini arang aktif ini kalau ditambahkan berbarengan dengan agar-agar kemudian dimasak begitu. Ini biasanya memang lebih cepat mendidihnya lebih cepat ya. Karena dia ternyata bisa menyerap menyerap energi panas yang lebih banyak begitu arang aktif tersebut. Nah,
kemudian juga nanti ya belum apa-apa karena arang aktif ini kan bisa menjerat beberapa senyawa organik ya Bapak Ibu. Nah, asam amino, vitamin dan sebagainya begitu. Biasanya kalau saya melakukan penambahan arang aktif itu adalah pada saat begitu kita mematikan kompor karena agar-agar sudah larut, kita baru masukkan arang aktif tersebut. Kemudian kita aduk rata, baru setelah itu kita tuang ke dalam botol kultur yang sudah disiapkan. Nah, kemudian setelah di autoclave, jangan ditinggalkan begitu. Ya udah biarkan aja besok pagi, karena itu kan udah sore gitu. Ya udah biarkan aja lah, nanti juga sama-sama agarnya bakalan mengendap. Yang Bapak Ibu akan dapatkan adalah kalau dibiarkan seperti itu, pagi-paginya baru kita, itu arang aktifnya akan mengendap di bagian bawah saja, yang bagian atasnya hanya bening-bening hitam sedikit begitu. Nah, itu kan berarti tidak tidak merata ya Bapak Ibu. Arang aktifnya mengendap di bawah, padahal kita sudah menghitung konsentrasi yang kita tambahkan adalah misalkan 2 gram per liter begitu. Jadi biasanya ya kita keluarkan dari autoclave, kemudian kita bawa ke ruang kultur. Nah, sesekali selama dia masih bisa digoyang begitu botolnya itu ya kita goyang betul. Kalau punya shaker ya kita buat dengan RPM yang sangat rendah supaya si arang aktif tersebut tetap merata begitu di dalam medianya sehingga dia tidak mengendap di bawah begitu. Nah, begitu dia sudah mulai agak tidak bisa lagi dikocok begitu, ya sudah biarkan begitu. Nah, itu barangkali trik ya Bapak Ibu, bagaimana kita menambahkan arang aktif. Jangan menambahkan arang aktif pada saat kita sedang memasak media, karena dia itu biasanya media akan langsung seperti memunculkan kayak semacam kayak meletus begitu loh, karena arang aktif ini yaitu menyerap energi yang cukup besar, energi panas dari media itu sendiri. Jadi langsung seperti mendidihnya itu agak besar begitu buihnya itu. Jadi itu juga saya rasa berbahaya begitu Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan kalau kita hendak membuat media dengan antibiotik? Kita tahu bahwa antibiotik ini rusak oleh suhu yang tinggi begitu kan, autoclave 121 ya. Nah, ini Bapak dan Ibu seandainya Bapak dan Ibu bisa menggunakan antibiotik, biasanya kami gunakan antibiotiknya cefotaxim atau karbenisilin, tapi karbenisilin lebih mahal dari cefotaxim. Dan Bapak Ibu bisa menggunakan antibiotik yang cair ataupun yang masih di dalam botol begitu ya. Nah, kalau misalkan antibiotiknya serbuk itu kan harus digerus dulu ya. Jadi lebih baik mungkin yang botolan begitu. Itu kan biasanya 1 gram isinya. Berarti kalau misalkan kita hendak membuat 1 liter, ya itu berarti itu yang kita masukkan. Nah, ini caranya adalah kita menerak media stok dan ZPT itu sisakan sebelum batas tera antara 5 sampai 10 ml. Ya, kemudian setelah kita masak begitu media tersebut, jangan dituang ke dalam botol, tapi masukkan ke dalam Erlenmeyer. Ya, yang mungkin ukurannya kalau kita bikin 1 liter, ya carilah Erlenmeyer yang ukurannya 2 liter misalkan. Nah, kemudian tutup Erlenmeyer tersebut, kemudian autoclave. Nah, kemudian Bapak dan Ibu juga sudah menyiapkan botol kultur yang sudah ditutup begitu, diikat, kemudian di autoclave. Nah, itu botol kultur itu tanpa dibuka, bawa semuanya ke dalam laminar airflow. Ya, laminar airflow-nya dinyalakan begitu. Nah, kemudian medianya sudah di autoclave, kemudian kita keluarkan, kita bawa ke laminar. Biarkan dia kondisinya tidak terlalu panas, biasanya bisa dipegang tuh botolnya oleh tangan kita begitu, sekitar 50 derajat begitu Bapak Ibu sekalian. Kalau masih panas ya masih bisa kita pegang menggunakan sarung tangan misalkan. Nah, kemudian kalau sudah suhunya menurun begitu dari media tersebut, kita siapkan antibiotik tersebut. Nah, seperti dokter menginjeksi pasiennya begitu, kita bisa membuka botolnya atau menginjeksikan sejumlah air sesuai dengan tadi kurangnya di batas tera itu berapa mili begitu, kita masukkan air steril, aquade steril yang sudah kita siapkan, kita ambil, kita injeksikan ke dalam
botol antibiotik tersebut, itu kan kondisinya steril ya. Nah, spuitnya juga jarum suntiknya tentu saja harus baru. Kemudian setelah larut, kita ambil tuh larutan antibiotik dari botol tersebut. Kita masukkan ke dalam air lemarier yang sudah ada medianya. Itu yang pertama Bapak dan Ibu bisa lakukan di dalam membuat media dengan antibiotik. Seandainya misalkan, oh saya hanya 250 mg per liter, berarti kita harus menimbang. Nah, berarti itu antibiotik sudah terpapar dengan udara luar, begitu kan? Bapak Ibu tetap setelah ditimbang bahwa ke laminar, Bapak Ibu siapkan yang namanya milipor. Sudah ada spuitnya, begitu. Nah, tinggal larutkan dengan Aquades, kemudian masukkan ke dalam spuitnya, kemudian kita injeksikan yang sudah ada milipornya tersebut sehingga cairan antibiotik yang keluar dan masuk ke dalam air lemari itu dalam kondisi steril. Nah, kemudian baru setelah itu kita tuang ke dalam botol-botol, buka botol penutup botol yang sudah kita sterilisasi tersebut, kemudian kita tuangkan. Ya, mungkin jadi tidak volumenya menjadi tidak rata begitu, tapi ya seperti itu kita lakukan. Setelah itu kita baru tutup kembali, kita simpan sesuai dengan saran yang tadi diberikan. Nah, bagaimana dengan media lain yang mempunyai menggunakan bahan yang heat label? Nah, ini langkahnya seperti antibiotik, Bapak Ibu. Nah, yang misalkan yang heat label itu nggak bisa diotoklav nih. Biasanya kita kalau menambahkan GA3 ataupun zeatin, karena kalau kita menambahkan GA3 itu 97% rusak oleh suhu tinggi begitu, sehingga apalagi zeatin ya. Nah, ini barangkali Bapak dan Ibu bisa menggunakan cara seperti tadi menggunakan di antibiotik tersebut. Tapi kalau ini kan kita buat stok dulu ya, tidak ada yang di dalam botol yang sudah steril begitu, kemudian kita tinggal melarutkan, ini tidak. Jadi ini kita sudah punya larutan stoknya, kemudian ini larutannya juga di dalam pada saat kita menera ya harus kita perhitungkan, jangan sampai batas tera. Kita mau menambahkannya sudah menghitung sebelumnya. Oh, GA3 yang akan kita tambahkan setelah kita hitung ternyata adalah 1,25 mili misalkan. Ya, berarti kurangilah bahwa yang akan masuk ke dalam labu ukur itu ya dikurangi 2 mili misalkan begitu ya. Nah ini baru setelah itu disterilisasi menggunakan milipor. Nah ini adalah milipor yang biasanya kami buat. Ini ada satuan nih, satu gini tergantung ukurannya. Ada yang 22 mikrometer begitu mikron, kemudian ada yang 45 begitu. Nah tergantung kebutuhannya apa begitu. Besar kecilnya juga demikian. Nanti kita tinggal di sini tempelkan ini spuitnya, jarum suntiknya kita ganti, yang ini spuitnya, dan ini ya sekali pakai karena di dalam sini ada filternya Bapak Ibu. Nah ini nanti cairannya akan keluar dari ujung sebelahnya, dan itu yang langsung dimasukkan ke dalam media yang akan kita tuangkan ke dalam botol kultur yang sudah kita siapkan di dalam laminar airflow tersebut. Memang ini agak ribet, tapi ya kalau mau tidak mau kita menggunakan ini ya seperti itu begitu Bapak Ibu ya. Kalau medianya mengharuskan menggunakan zat antibiotik ataupun beberapa senyawa yang seperti ini. Nah, ini adalah kalau Bapak Ibu nanti membuat larutan stok untuk zat pengatur tumbuh. Nah, auksin ini belakangnya acid, berarti dia bersifat asam. Sehingga kalau kita hendak membuat stok untuk auksin, itu pelarutnya beberapa tetes untuk melarutkannya serbuk tersebut itu dengan boleh KOH basah ya, KOH atau NaOH begitu. Tapi biasanya kami menggunakan KOH karena KOH itu K-nya itu memang diperlukan di dalam media kultur, dan kalium itu kalau tidak salah kalau konsentrasi atau kandungannya di dalam media tersebut tinggi pun tidak akan membuat tanaman keracunan begitu. Tapi kalau NaOH meskipun itu adalah pelarut basah, apabila kita masukkan ke situ, itu kan ada kaitannya dengan natrium begitu ya, dan itu bisa menyebabkan kalau yang kita tambahkan pelarutnya cukup banyak begitu, malahan karena lupa barangkali atau konsentrasinya
stoknya terlalu tinggi begitu, pelarut tersebut, ya itu akan berakibat menambahkan Na ke dalam media kita begitu. Sedangkan untuk sitokinin, nah ini biasanya sitokinin ini bersifat basa sehingga pelarutnya adalah asam. Nah kalau untuk GA3 ini biasanya ini kami tambahkannya alkohol 96% Bapak Ibu. Jadi sedikit, nanti kalau sudah larut baru kita tambahkan aquadesteril begitu. Sehingga sampai dengan batas tera yang kita inginkan. Nah, ini satuannya bisa ppm, bisa miligram per liter, bisa molar. Ya, Bapak Ibu bisa membuatnya barangkali tergantung dari laboratoriumnya. Nah, ini ada sedikit tips barangkali apabila konsentrasi stok terlalu tinggi, misalkan ada kadang-kadang yang membuat sampai 1000 ppm nih Bapak Ibu. Kalau kami menyarankan karena jumlahnya yang dipakai juga hanya sedikit, di bawah 10 mili biasanya, tergantung juga larutan stoknya. Paling kita membuat larutan stok itu 100 ppm begitu. Ya, kecuali kalau misalkan kayak misalkan kami punya TDZ nih, TDZ itu kan cukup mahal ya, paling dijual 100 miligram begitu. Nah itu biasanya saya membuat stok sampai 250 ppm begitu, tapi pun itu hanya untuk 50 mili begitu stok tersebut. Sehingga yang diambil ya akhirnya pakai mikropipet. Nah kalau stok terlalu tinggi, biasanya kayak BAP ini agak susah nih larutnya, sehingga kita bisa bantu pada saat kita melarutkan tersebut di dalam gelas piala itu buat di wadah kalau bisa, di gelas duran begitu, botol duran yang tertutup biru itu kita panaskan di dalam air yang mendidih sambil digoyang-goyang. Itu biasanya cukup membantu untuk melarutkan zat pengatur tumbuh yang kalau kita membuatnya stoknya agak terlalu tinggi. Ini sayang karena ini mahal, kalau stoknya terlalu tinggi kemudian kontaminasi kan harus dibuang ya. Tidak bisa, Bu kenapa tidak bisa disterilkan, dimilipor aja gitu. Nah, itu yang udah diambil oleh mikroorganismenya berapa banyak kan kita nggak tahu gitu. Karena mikroorganisme juga kan dia di situ ada ZPT-nya juga dia juga berkembang di situ. Kemudian diletakkan di lemari es. Nah, kalau yang konsentrasi yang cukup tinggi ini biasanya kalau ya sering dipakai barangkali ya tidak apa-apa, tapi kalau jarang dipakai berarti kita bisa nyimpannya cukup lama. Ini sayang juga kalau nanti rusak begitu ya, seperti yang juga saat kemarin pandemi kami jarang ke lab begitu, banyak sekali stok ZPT yang akhirnya kita buang begitu. Nah, ini biasanya lama penyimpanannya tergantung kita sering buka tutup wadah larutan stok tersebut begitu ya. Kemudian juga ya tadi kebersihan dari ruangan yang kita punya juga itu berpengaruh berapa lama zat pengatur tumbuh ini bisa bertahan. Biasanya kami berupaya ya kita membuat larutan stoknya sedikit saja sehingga 3 bulan begitu itu sudah habis begitu, tidak sampai 6 bulan, 1 tahun masih ada, biasanya tidak kami pergunakan lagi karena kadang-kadang menjadi berubah warnanya begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah bagaimana cara Bapak dan Ibu membuat larutan stok zat pengatur tubuh. Nah, ini misal ini IAA-nya konsentrasinya 100 mg per liter atau 100 ppm ya. Nah, ini yang kita timbang 100 mg, kemudian pindahkan ke wadah gelas piala ya. Kemudian TSS-kan beberapa KOH sambil diaduk sampai serbuk IAA tersebut larut. Kemudian tambahkan aquadesteril, pindahkan ke labu ukur yang ya karena kita hendak membuat 1 liter jadi 1000 ml lah ya. Kemudian kita tambahkan sampai batas tera begitu. Kemudian dihomogenisasi, kemudian baru dipindahkan ke botol steril. Ditutup, diberi label dan disimpan di lemari es. Jadi untuk yang auksin hampir mirip-mirip barangkali seperti ini ya. Kalau yang sitokinin ya tentu saja tadi pelarutnya dulu apa begitu. Jadi kadang saya masih barangkali pengalaman dari Bapak dan Ibu juga yang kemarin sudah melakukan praktikum di mata kuliah lain. Itu kan serbuknya sedikit ya. Kadang-kadang kalau kita masukkan ke dalam media, ke dalam larutan
dengan wadah yang besar, kemudian jumlah volumenya cukup besar. Begitu kita masukkan kan nggak kelihatan, walaupun nggak ada pelarutnya begitu. Masukkan saja begitu ya, kecuali kalau dia dalam bentuk cairan ya. Tapi kalau misalkan dalam bentuk serbuk, seolah-olah itu sudah larut begitu. Nah, itu yang terjadi pada beberapa mahasiswa kami juga S1 begitu, yang menggunakan ZPT, konsentrasinya sangat kecil, kemudian melarutkan, kemudian diaplikasikan di lapang. Itu ternyata semuanya misalkan tidak ada pengaruhnya sama sekali begitu. Begitu kita lihat bagaimana cara pelarutan, itu ya kan nggak kelihatan katanya Bu, itu kan saking kecilnya, tapi kan serbuk-serbuk tersebut masih ada gitu, meskipun tidak kelihatan. Gitu. Jadi mungkin Bapak dan Ibu nanti bisa menjadi lebih berhati-hati begitu ya. Nah ini selanjutnya saya langsung saja barangkali nanti kita diskusinya belakangan. Tentang sterilisasi bahan tanaman, nah ini merupakan kontaminasi faktor pembatas ya Bapak Ibu, yang sudah juga disampaikan. Tidak akan bisa kita melakukan apapun di dalam laboratorium kultur jaringan, mau itu perbanyakan, mau itu menginduksi keragaman genetik, tanpa kita mendapatkan tanaman yang steril, tapi hidup. Ya. Nah ini kontaminasi, ini faktor pembatas. Meskipun dia sudah steril misalkan, beberapa di dalam lab begitu, sudah hidup beberapa 2 bulan misalkan, bisa saja kontaminasi terjadi. Nah, pada langkah awal barangkali yang harus kita kerjakan adalah langkah sterilisasi. Tujuannya adalah mendapatkan eksplam bebas kontaminan. Nah, dalam sterilisasi ini ya merupakan suatu hal yang gampang-gampang sulit begitu, karena kita harus mendapatkan tanaman yang steril, tetapi tidak ada cendawan ataupun bakteri di dalam tanaman tersebut. Padahal kita menggunakan bahan yang bisa mematikan keduanya, baik patogennya, mikroorganisme yang tidak kita harapkan, dan juga sel tanamannya. Sehingga sterilisasi ini saya rasa bukan sesuatu hal yang mudah bagi saya, yang sampai saat ini kadang-kadang masih mendapatkan kontaminasi yang cukup persentasenya hampir 100% misalkan, itu masih saya temukan begitu. Nah, ini kontaminan yang akan kita hadapi, ini bisa bersifat eksternal, jadi di bagian permukaan dari bahan tanaman maupun juga internal, sudah masuk ke dalam jaringan tanaman. Nah, ini dua-duanya harus kita matikan begitu ya, kontaminan tersebut. Nah, bagaimana kita bisa melihat efektivitas dari sterilisasinya? Karena sterilisasi ini, kalau Bapak dan Ibu lihat di berbagai jurnal barangkali, rasanya belum ada saya menemukan bahwa sterilisasi yang sudah dilakukan begitu kita coba lagi dengan tahapan yang sama, dengan metode yang sama, pada tanaman yang sama, tapi berbeda waktu begitu, itu menghasilkan hasil yang sama begitu. Jadi memang berbeda-beda ya, tergantung dari jenis tanaman, tergantung dari bagian tanaman yang digunakan. Ini jenis tanaman maksudnya dia monokotil, apa dikotil, apa dia pohon, ataukah dia herba begitu ya. Bagian tanaman yang digunakan apa bagian atas, tajuk misalkan, atau bagian umbinya begitu, atau anakannya yang ada di bawah tanah begitu, bagian biji begitu, misalkan itu berbeda. Morfologi, nah ini morfologi ini tanamannya ada trikomnya tidak, banyak bulunya nggak di permukaannya. Apakah dia licin tidak seperti talas misalkan. Nah itu juga akan berbeda cara kita memperlakukan sterilisasi. Kemudian habitat sewaktu diambil, apakah ini di hutan langsung, apakah di rumah kaca begitu ya, jadi sudah dipelihara dengan baik, ataukah dari kebun petani begitu ya, tapi tidak terpelihara baik misalkan. Nah ini habitat ini juga berpengaruh terhadap kemudahan atau efektivitas dari sterilisasinya. Kemudian musim waktu pengambilan. Nah ini kalau di Indonesia kan hanya musim kemarau dan musim hujan begitu ya. Jadi ini juga akan berbeda begitu ya. Ternyata ya apa yang sudah saya kerjakan waktu itu
beda sekali begitu ya. Misalkan bawang kebetulan kan dari umbi ya, di dalam tanah begitu. Saya kerjakan sterilisasi pada saat musim kemarau dengan saat musim penghujan begitu. Padahal benih tersebut atau bibit tersebut, umbi tersebut, kedua-duanya itu disimpan di ruangan yang panas begitu ya, selama 2 bulan untuk pemecahan dormansi. Tetap saja ternyata pada saatnya kita sterilisasi, bahan umbi yang berasal dari musim penghujan itu tidak mudah untuk kita sterilisasi. Ya, meskipun sudah mengalami masa penyimpanan di suhu yang cukup tinggi, termasuk juga ini habitat ini. Kebetulan kami punya Amorphophallus, ada yang sudah kita siapkan, kita simpan di dekat lab, di depan lab begitu ya. Jadi sudah di pot, gitu sudah ya umurnya sudah ada 2 tahun begitu. Sterilisasi itu nggak sesulit yang pada saat ini sedang dilakukan oleh mahasiswa kami mengambil bahan tanaman dari hutan C4 begitu. Itu baru dapat sekarang beberapa ulangannya. Setelah hampir 3 bulan, tapi dia nggak mau pindah ya, ya sudah saya persilahkan. Tapi ya kita mencoba beberapa metode sterilisasi barangkali seperti itu. Ya. Kemudian umur tanaman. Nah ini umur tanaman biasanya kan terkait dengan ya umur fisiologi ya, kemampuan tanaman tersebut kan sudah tumbuh berkembang sel-selnya, kemudian dia mungkin banyak terpapar oleh mikroorganisme, barangkali begitu ya. Kemudian juga kan kalau sudah lebih tua begitu kan ligninnya lebih banyak begitu, fenoliknya juga banyak, mungkin juga cendawan bakterinya lebih banyak begitu. Nah ini yang barangkali juga perlu kita perhitungkan biasanya kalau umur tanaman dan tanamannya boleh kita pelihara dulu, nah lebih baik Bapak Ibu dipangkas dulu gitu, supaya nanti muncul trubus-trubus tunas-tunas baru yang naik ke atas tunasnya ya, jangan yang ke samping. Nah ini biasanya beberapa kali kita pangkas begitu trubus tersebut sehingga muncul trubus yang paling ya 3 sampai 4 kali kita dapatkan. Nah ini baru kita sterilisasi, biasanya lebih mudah. Termasuk juga kondisi kesehatan tanaman induk ya, kita tahu bersama barangkali Bapak Ibu, ya kecuali kalau tanamannya kita ingin kulturkan dengan kultur meristem, ya tetap saja bahwa itu juga bukan merupakan sesuatu hal yang mudah begitu, tapi kondisi kesehatan ini juga akan berpengaruh karena ini terkait dengan yaitu kondisi sel-sel tanamannya itu sendiri. Apakah dia lebih biasanya lebih rentan ya, lebih tipis begitu ya sel-selnya tersebut sehingga pada saat kita melakukan sterilisasi tentu saja pendekatan metodenya itu akan berbeda gitu. Meskipun pada tanaman yang sama tetapi kondisi kesehatannya berbeda. Nah, ini dari kondisi yang seperti ini ya kami melihat juga bahwa metode tersebut tidak bisa distandarisasi begitu ya. Nah, ini beberapa tips untuk sterilisasi Bapak Ibu sekalian. Nah, apabila berasal dari kebun, hutan, nah apabila memungkinkan barangkali kalau itu jauh tapi bisa dibawa pulang begitu bibitnya, nah dipelihara dulu di greenhouse begitu. Kemudian beri dia fungisida ataupun bakterisida secara teratur. Ya, termasuk pemupukan supaya kesehatan tanamannya juga menjadi lebih baik dan ini bisa kita lakukan begitu ya Bapak Ibu. Seandainya seperti mahasiswa kami ada di C4 bahan tanamannya itu biasanya dia rajin tuh seminggu sekali ke hutan C4 tersebut kemudian dia menyiramkan bakterisida dan fungisidanya ke tanaman yang nanti dia akan panen begitu ya bahan tanamannya. Kalau itu dekat ya. Kalau misalkan tidak ya mungkin itu yang bisa dilakukan. Kemudian apabila tanaman tersebut ya tadi berumur begitu susah mendapatkan tanaman yang muda karena kalau kita mau sterilisasi gunakan bahan tanaman yang sedang tumbuh begitu Bapak Ibu, umur fisiologisnya juga masih muda begitu tapi sudah generatif begitu ya tentu saja. Nah, ini bisa digunakan. Kita bisa lakukan pemangkasan begitu ya untuk kondisi yang seperti ini.
Saya rasa ini juga dilakukan pada tanaman-tanaman kehutanan yang langka begitu ya Bapak Ibu, bisa dilakukan dengan cara pemangkasan. Kemudian juga apabila bahan tanaman yang kita punya, itu ternyata sudah kita coba berkali-kali, ternyata ada bakteri terus begitu ya. Berarti kan dia sistemik ya, bakteri tersebut ada di dalam sel-sel tanaman. Nah ini biasanya kami bantu pada saat sterilisasi, kita bisa lakukan dengan merendamnya dengan antibiotik 1000 ppm yang sudah steril tentu saja. Ini bisa sekitar 1 jam Bapak Ibu. Bisa lebih juga. Nah, kemudian yang juga bisa kita lakukan adalah kita memberikan antibiotik ke dalam media. Nah ini konsentrasinya bisa 500 sampai 1000 ppm dan cefotaxim serta carbamazepine ini tidak mematikan sel tanaman. Kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan misin, amoksilin, sulfa apa begitu ya Bapak Ibu, ini biasanya awal-awal tidak apa-apa, tapi beberapa waktu itu akan mematikan sel-sel tanaman. Kalau cefotaxim dan carbamazepine itu hanya mematikan mikroorganisme, tidak mematikan sel tanaman. Ya, itu yang sering kami lakukan begitu untuk cefotaxim dan carbamazepine ini. Dan ini juga dipergunakan di saat bedah ya, bedah di ruang bedah itu mereka menggunakan antibiotik ini. Kemudian juga pada saat sterilisasi, nah, Bapak dan Ibu gunakan konsentrasi sterilan yang bertingkat dari tinggi ke rendah, tidak dari rendah ke tinggi, itu akan malah mematikan tanaman. Tapi gunakan dari 30, 20, 10, 5 misalkan, atau 20, 10, 5 misalkan. Atau ya berdasarkan apa yang sudah pernah Bapak dan Ibu punya metodenya, seandainya itu belum belum baik begitu persentasenya, kan tidak harus kalau kita melakukan sterilisasi itu 100% semuanya steril begitu ya. Tidak ya Bapak Ibu. Walaupun hanya 2 saja itu sudah steril, media yang kita gunakan itu tepat untuk bisa menginduksi tanaman dulu, kemudian setelah itu kita kaluskan dan seterusnya, itu sudah luar biasa begitu ya. Sehingga jangan takut, kecuali kalau memang kita membandingkannya sejak awal itu dari lapangan begitu ya, semuanya harus sama gitu. Nah itu barangkali beda. Tapi kalau bahwa konsentrasi sterilan ini ya kaitannya juga nanti dengan lama perendaman. Bergantung kepada organ apa yang kita tanam. Kalau kita menggunakan bijinya masih tertutup begitu dengan sabutnya atau dengan eksonya begitu, dengan kulit buahnya, itu bisa kita bisa berikan sterilan. Kami menggunakan sterilan hanya natrium hipoklorit Bapak Ibu. Kami sampai saat ini sudah tidak lagi menggunakan HGCl2. Ya, karena ya sulit untuk kita limbah berbahaya ya, termasuk B3 begitu. Kalau sampai saat ini pun masih sisanya yang beberapa puluh tahun lalu itu masih menumpuk begitu. Jadi kami sekarang berupaya dengan metode yang kita punya begitu, dengan pengetahuan yang kita punya, jadi sterilisasinya ya menggunakan natrium hipoklorit, tapi apakah konsentrasinya, apakah lamanya, itu yang kita mainkan. Selain juga menggunakan hidrogen peroksida. Nah ini kami gunakan untuk benih-benih yang benih-benih yang telanjang begitu ya, dan tidak ada endospermnya atau sedikit begitu ya. Dan itu memang kita dapatkan dari hutan begitu, misalkan untuk nepenthes ataupun untuk anggrek yang sudah pecah begitu. Nah kalau kita kasih sodium hipoklorit ternyata ini mati begitu ya. Tapi si benihnya juga jadi putih begitu. Nah, tapi si mikroorganismenya nggak mati. Kemudian kita coba, ternyata kalau pakai hidrogen peroksida, hanya 1 menit saja dicelupkan begitu. Setelah itu kita bilas beberapa kali, kemudian kita tanam, itu ternyata persentase sterilisasinya
tinggi, termasuk juga persentase hidupnya masih tinggi. Kemudian untuk tanaman yang mempunyai trikom, ya tadi saya sampaikan, atau juga berlilin, nah tambahkan twin. Twin ini untuk mengurangi tegangan permukaan ya di permukaan bahan tanaman. Dengan demikian si sterilan itu akan mudah untuk menempel dan masuk ke dalam jaringan tanaman. Ya, jadi gunakan twin. Twin ini apa namanya? Dia deterjen in vitro ya. Warnanya kuning ya, seperti deterjen yang lain, tetapi tidak berasa begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu barangkali tipsnya dan kita perlihatkan beberapa gambar terkait sterilisasi untuk kultur pisang. Ini adalah bahan tanaman dari lapangan, anakan pisang yang bisa kita manfaatkan. Kemudian kita bersihkan bagian bungkulnya, ini kita potong nih sampai segini saja Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita bersihkan sehingga kita mendapatkan kondisi yang bagian tunas terdalam, karena kan ini monokotil yang seperti ini. Kemudian kita simpan atau kita rendam di dalam larutan diten dan agrimisin, bakterisida dan fungisida. Kemudian kita shaker, ini bisa sampai 24 jam Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita lakukan pengerjaan selanjutnya sterilisasi di dalam laminar. Nah, ini kita bersihkan ya dari diten dan dari fungisida dan bakterisida. Kemudian kita siapkan natrium hipoklorit. Ini bisa Clorox, bisa Biclean, bisa Sunclean ya. Pemutih Bapak Ibu, tetapi bahan aktifnya natrium hipoklorit. Nah, ini 20% per volume ya. Kalau misalkan berapa natrium hipokloritnya, tinggal Bapak Ibu kalikan saja dengan 5,25% kalau tidak salah kandungan natrium hipokloritnya. Kemudian juga kita siapkan yang 10% dan ini 5%. Nah, kemudian kita rendam ya di sini. Kemudian setiap kali memindahkan ke dalam larutan sterilan berikutnya, Bapak Ibu jangan lupa untuk memperkecil bagian bahan tanaman tersebut. Bagian yang kontak, bagian terluar yang kontak dengan sterilan tersebut, Bapak Ibu iris, ya. Nah, sehingga ukuran eksplannya juga menjadi akan lebih kecil karena jaringan tersebut kan kemungkinan mati begitu ya. Nah, jadi setiap langkah seperti ini. Kemudian untuk yang terakhir dengan ukuran yang sebesar ini, nah ini kita rendam di dalam betadin, juga antiseptik juga Bapak Ibu sekalian. Ini opsional ya, Bapak Ibu bisa tidak melakukan hal yang seperti ini. Nah, baru setelah itu kita tanam di media prekondisi, yaitu MS0. Jangan langsung di media yang ada ZPT-nya begitu, untuk melihat seminggu kemudian pekerjaan kita ini baik atau tidak begitu, berhasil atau tidak mendapatkan eksplan yang steril begitu ya Bapak Ibu ya. Ini hanya hanya pertimbangan apa yang sudah pernah kami kerjakan dan kebetulan hasilnya baik. Belum tentu juga seandainya Bapak Ibu bekerja di rumah pada kondisi yang sekarang, bahan tanamnya sama, kondisi di lapangannya juga berbeda. Nah, dengan cara pengerjaan seperti ini menghasilkan juga kultur yang steril. Tetapi di sini ini bertahap, ya konsentrasinya dari yang besar ke yang kecil begitu ya. Nah ini Bapak Ibu kalau yang tadi saya sampaikan kasih twin di sini. Ya, jangan lupa untuk selalu dikocok begitu ya, supaya kontak antara larutan dengan bahan tanaman itu intensif begitu ya. Jangan ya sudah dimasukkan ke situ, simpan, biarkan, nanti datang lagi sekitar 20 menit atau 15 menit berikutnya, kemudian dikerjakan. Nah, kemudian juga ada tips di sini Bapak Ibu. Begitu tanaman tersebut kita masukkan ke dalam larutan sterilan ini, Bapak dan Ibu misalkan, oh saya mau 30 menit begitu. Ternyata sebelum 30 menit Bapak Ibu melihat ada udara-udara di sekitar di permukaan dari eksplan yang kita sedang sterilisasi. Ya, itu atau dia sudah asalnya dia tenggelam, dia sudah mulai melayang. Itu sudah menunjukkan bahwa tanaman tersebut banyak selnya yang sudah mengalami terdehidrasi ya. Jadi airnya sudah mulai keluar sehingga dia lebih ngapung begitu ya, lebih
lebih ringan begitu ya. Kan seharusnya kalau dikasih air dia harusnya tenggelam begitu. Pada awalnya dia tenggelam. Nah, itu berarti Bapak Ibu harus menyetop di tahap tersebut untuk segera pindah ke tahap berikutnya. Itu biasanya yang saya temukan begitu ya pada saat saya melakukan sterilisasi. Biasanya di permukaan ini nih, nah ini ada gelembung-gelembung kecil, gelembung udara. Bagi saya itu menunjukkan oh dia sudah mulai mengeluarkan cairan. Kemudian juga kadang-kadang dia terlihat seperti ada yang melayang, ada yang langsung mengambang begitu. Itu biasanya langsung saya stop, kemudian walaupun belum sampai 30 menit gitu. Itu hal yang kami temukan. Nah, ini kemudian kita tiriskan, kemudian kita tanam di media MS0. Untuk selanjutnya kita lihat diinkubasikan selama 1 minggu, ya, apakah sudah steril. Kalau memang dia sudah steril, tapi dia hidup, ya, steril dan hidup ya Bapak Ibu. Kalau steril saja tidak hidup, ya untuk apa begitu. Jadi steril dan hidup, baru kita pindahkan ke media perbanyakan atau inisiasi begitu. Nah, ini untuk yang embrio pinang yang sedang dilakukan oleh mahasiswa kami. Jadi ini buah pinangnya, kemudian kita cuci bersih dulu ya. Kemudian nanti kita rendam di 50%, kemudian kita isolasi. Ini bagian ujungnya yang ada embrionya yang sebelah sini. Dan ini kita potong. Nah, ini kemudian kita dapatkan ya tanaman embrio yang sudah kita tanam di dalam media yang kebetulan mau tidak mau dari pendahuluan yang sudah kami berikan, kita harus menambahkan arang aktif di sini karena pinang ini ternyata menghasilkan senyawa fenolik dan tanin yang sangat tinggi begitu. Nah, kalau dia tidak dikasih arang aktif, embrionya tidak tumbuh dengan baik begitu ya. Kita kasih sedikit juga betadin begitu, ya seperti barangkali itu Bapak Ibu sekalian. Ini Bapak dan Ibu, saya rasa Bapak dan Ibu bisa membuat untuk memahami apa yang diberikan barangkali ya. Nah, Bapak Ibu bisa menghitung bagaimana konsentrasi unsur N, P, dan K pada media, ini pada media MS, Seng dan Hildebrand, dan Faisin and Wen. Nah, ini biasanya dihitungnya dalam bentuk molar. Jadi Bapak Ibu silahkan mencari, tadi kan komposisi media MS sudah punya ya, kalau media SH itu biasanya lebih sederhana lagi daripada media MS. VW itu lebih sederhana lagi, yang paling sederhana media VW ini. Nah, kemudian tadi kan ada membuat larutan stok IAA ya. Nah, ini BMI-AA-nya diketahui 175. Nah, kita bisa hitung. Tadi kan dalam bentuk ppm dan miligram per liter ya. Nah, ini berapa molar nih, Bapak Ibu? Karena di dalam kultur jaringan yang dihitung biasanya itu dalam bentuk molar. Sama-sama ppm-nya. BAP 1 ppm, Tajazuron 1 ppm. Kita melihat kalau ppm-nya sama, dia 1 miligram per liter juga. Tapi kalau kita bandingkan dengan dia punya BM-nya, itu akan berbeda molaritasnya. Ya, jadi silahkan dihitung. Kemudian ini bagaimana membuat stok kinetin konsentrasi 250 ppm dan stok yang dibuat itu hanya 100 ml. Bapak Ibu nanti silahkan membuatnya begitu. Nanti segera kirimkan sebelum praktikum. Kalau bisa 3 hari barangkali ya Bapak Ibu, atau 4 hari barangkali ya, sampai hari Senin begitu ya, sehingga kita nanti bisa melihat, mengevaluasi Bapak Ibu bagaimana terkait dengan media ini, pemahaman dan juga bagaimana cara pembuatannya. Barangkali itu. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu saya persilahkan untuk melihat video. Mungkin ada yang sudah melihat video barangkali, mohon maaf. Saya persilahkan sebelum nanti kita bisa berdiskusi bersama ya terkait apa yang disampaikan dari PPT maupun dari video yang sudah disampaikan. Saya mohon maaf terkait video tersebut karena saya take videonya saya sendiri begitu, kemudian saya minta bantuan anak saya sehingga mungkin tidak profesional begitu, tapi saya berharap maksud dari atau tujuan yang
kami buat untuk video tersebut adalah supaya Bapak dan Ibu lebih memperjelas, dan itu adalah kondisi di mana kami memanfaatkan peralatan fasilitas yang ada di Laboratorium Kultur Jaringan begitu. Mungkin Bapak dan Ibu di tempat yang sudah ya Bapak Ibu berada di instansinya pasti mungkin ada perbedaan begitu. Dan ini kebetulan kami menggunakan pipet karena kami membuat media kan hanya 1/2 liter begitu, 1 liter. Mungkin kalau yang sudah di tempat yang lebih baik begitu, saya yakin menggunakannya tidak lagi menggunakan pipet, tapi mungkin sudah langsung ditakar saja karena jumlahnya banyak, atau ditimbang langsung dan membuat media, atau menggunakan tadi campuran bahan media yang sudah jadi begitu. Sehingga kita tinggal menimbang dan melarutkannya saja. Barangkali demikian, mohon maaf apabila ada yang masih kurang untuk disampaikan. Pak Darda silahkan, barangkali ada yang ingin disampaikan. Cukup